Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil dengan NIM 201842 dari kelas Kecerdasan Bisnis 01. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Kecerdasan bisnis adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberikan manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Selanjutnya ada aplikasi BI di perusahaan. Yang pertama ada perkiraan, yang kedua ada kolaborasi atau platform, yang ketiga ada analitis, yang keempat ada pelaporan, dan yang terakhir ada manajemen pengetahuan. Untuk materi selanjutnya, langkah-langkah penting dari BI. Di sini langkah-langkahnya ini ada 4. Yang pertama, langsung ke sumber data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Untuk langkah yang kedua, mengubah data bisnis menjadi informasi dan berikan secara tepat. Langkah ketiga, query dan analisis data. Dan langkah yang terakhir, beraksi terhadap data yang terkumpulkan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen kecerdasan bisnis. Apa saja komponen kecerdasan bisnis? Di sini komponen kecerdasan bisnis ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, data warehouse. Yang kedua, user interface atau dashboard. Yang ketiga, business analysis. Yang terakhir, yang keempat, ada business performance management atau BPM. Sekarang kita akan membahas tentang data warehouse. Data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan data warehouse. Dalam menggunakan data warehouse, pastikan Anda telah menyusun dan mengelola database dengan baik, serta membangun kebutuhan sistem perusahaan yang optimal. Gunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pergunakan juga tools yang dapat mendukung proses manajemen data Anda dengan lebih baik dan optimal. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas business analysis. Business analysis adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan business intelligence terhubung satu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Analisis bisnis atau BA. Analisis bisnis mengacu pada keterampilan teknologi dan praktik untuk eksplorasi berulang yang berkelanjutan dan investigasi kinerja bisnis pada masa lalu untuk mendapatkan wawasan dan mendorong perancangan. Pembahasan selanjutnya tentang user interface, dashboard warehouse. User interface atau dashboard adalah satu kategori dari aplikasi bisnis intelijensi yang akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format typically dan graphical gadget. Selanjutnya, di sini ada manfaat dan karakteristik. Yang pertama ada manfaat, dan manfaat ini ada 3 macam. Yang pertama, memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user. Yang kedua, ada meningkatkan branding sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan.
Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik ada 5 bagian atau 5 macam. Yang pertama jelas dan konsisten. Yang kedua ada responsif dan menarik. Yang ketiga terstruktur dan efisien. Yang keempat ada tepat sasaran. Dan yang kelima mudah diolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Business Performance Management atau BPM. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan apa itu Business Intelligence. Business Intelligence merupakan seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Teknologi BI memberikan pandangan historis terkini dan prediksi operasi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas dari tujuan bisnis intelijensi. Tujuannya itu adalah untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pada pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka yang panjang. Setelah kita membahas dari keempat tersebut, kita selanjutnya akan membahas tentang kesimpulan dari yang telah saya sampaikan tadi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, BI adalah serangkaian proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang akan mendorong tindakan bisnis menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, sistem BI akan membantu bisnis untuk mengidentifikasi tren pasar dan menemukan masalah bisnis yang perlu ditangani dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada teknologi BI. Dapat digunakan oleh seorang data analis, ahli IT, maupun pengguna bisnis dan kepala perusahaan. Yang keempat, sistem BI membantu organisasi untuk meningkatkan visibilitas, produktivitas, dan memperbaiki akuntabilitas. Yang kelima dan yang terakhir, kelemahan dari BI adalah prosesnya memakan waktu yang lama karena kompleksitasnya sangat banyak. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang Extract Transform Load atau yang biasa disebut dengan ETL. ETL adalah proses integrasi data uang, menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang atau sistem lainnya. Cara kerja ETL ada 3 macam. Yang pertama ada ekstraksi data, yang kedua ada transformasi, dan yang ketiga ada loading. Sekarang kita akan membahas cara kerja dari ekstraksi data. Perusahaan mengelola data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa alat analisis untuk membuat bisnis intelijensi. Namun, ada juga bisnis yang hanya menguntungkan pada satu jenis data atau sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja ETL transformasi. Pembersihan dan mempersiapkan agresi. Untuk analisis, angka ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan kita olah sepenuhnya dan kompatibel. Dan cara yang ketiga ada loading. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu memuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau full load, atau interval, terjadwal, atau yang biasa disebut dengan incremental load. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan data warehouse. Di sini kelebihannya ini ada 5 bagian dan yang pertama menyajikan informasi yang konsisten untuk semua pihak. Dan yang kedua ada sumber pengambilan keputusan yang tepat.
Yang ketiga, menyajikan berbagai data dari masa ke masa. Dan yang keempat, memberikan akses data dengan cepat. Dan yang kelima, menyajikan data riwayat dalam kapasitas banyak. Dan yang keenam, menghemat waktu. Kekurangan data warehouse. Proses perubahan data agak sulit. Tidak cocok pada data yang tidak terstruktur. Proses penyusunan agak sulit, butuh lebih banyak sumber daya untuk implementasi data, dan dapat ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat. Dan yang terakhir, ruang lingkup sering meningkat. Selanjutnya ada sistem ETL. Sistem ETL ada 4. Yang pertama, menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Yang kedua, menyediakan kepercayaan data yang terukur dan terdokumentasi. Yang ketiga ada menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Dan yang terakhir ada menyesuaikan data yang berasal dari berbagai sumber data. Tujuan ETL. Tujuan ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pentaho. Apa sih itu Pentaho? Pentaho atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. PD dapat digunakan untuk imigrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume yang besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drag-drop komponen yang memudahkan user. Di sini ada 3 komponen utama PDI, yaitu Spoon, Pen, dan Kitchen. Selanjutnya ada Kettle. Kettle merupakan aplikasi ekstrak, transformation, dan load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI Pentaho Data Integration. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa tools Pentaho itu ada 3. Dan sekarang kita akan memasuki tools Pentaho yang Spoon. Spoon merupakan Integrated Development Environment atau yang biasa disebut dengan IDE, yang berupa Graphical User Interface. Digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job transformation. Yang kedua ada PAN. PAN adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan dan mengeksekusi file transformasi yang berinteraksi KTR. PAN sendiri adalah script dalam bentuk file PAN. Bash script untuk Windows dan PAN. SH Bash shell script untuk Unix dan Linux. Biasanya digunakan jika ingin menjalankan transformation pada saat otomatisasi terjadwal. Selanjutnya ada Kitchen. Kitchen adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan job. Umumnya dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule automation. Dipaketkan dengan nama file PAN, batch script, dan PAN, sh bash shell script. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.